Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tafari dari jurusan Pendidikan Matematika Uinsus Riau. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dan dosen pengampunya Ibu Noviarni, SPDI MPD. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang kedua yaitu bahan ajar. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di dalamnya terdapat kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD dan indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta media, alat, dan sumber pembelajaran. Nah, untuk kompetensi inti atau KI, itu terdiri dari KI 1 sampai KI 4, yang isinya tentang menghargai dan menghayati ajaran agama, menghargai dan menghayati perilaku peserta didik, memahami pengetahuan peserta didik, serta mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret maupun ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Setelah kompetensi inti juga ada kompetensi dasar atau KD dan indikator. Isinya juga tentang kompetensi dasar yang sudah dibuat, serta indikator pencapaian kompetensi pendukung kompetensi dasar tersebut. Dan setelah itu ada tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini mencakup 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua afektif, dan yang terakhir adalah psikomotorik. Nah, untuk tujuan pembelajaran kognitif, itu yang pertama adalah untuk menjelaskan berbagai sifat operasi hitung bilangan pecahan. Yang kedua, menentukan operasi hitung bilangan pecahan. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah pada operasi hitung bilangan pecahan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran afektif, yaitu untuk membentuk karakter peserta didik mencakup perilaku jujur, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab, serta keterampilan sosial peserta didik tersebut, meliputi keaktifan dalam bertanya, menjawab pertanyaan, dan memberikan tanggapan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran untuk psikomotorik, yaitu melalui kerja kelompok, siswa dapat terampil dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan pecahan. Itu dia tadi tujuan pembelajaran dalam RPP-nya. Selanjutnya juga ada kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di sini, saya menggunakan penerapan model dan metode pembelajaran. Dalam penerapannya, terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk model dan metode pembelajaran yang saya terapkan di sini, yaitu model pembelajaran kelompok tipe STAD atau Student Team Achievement Divisions, dan juga metode ceramah. Dalam penerapannya ada kegiatan pendahuluan selama 10 menit, mulai dari berdoa, persepsi atau tanya jawab, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan inti 25 menit, yaitu eksplorasi, di mana pada tahap ini guru memberikan sedikit informasi menggunakan PowerPoint kepada siswa. Lalu elaborasi, pada tahap ini siswa dipersilakan untuk berdiskusi menggunakan lembar kerja siswa yang telah dibagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan terakhir adalah konfirmasi, di mana pada tahap ini siswa dipersilakan bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup, yang terdiri dari menyimpulkan materi pembelajaran, menyampaikan pesan, dan juga menutup pelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, juga ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, penilaian hasil pembelajaran di sini mencakup instrumen penilaian dan juga pedoman penskoran. Untuk instrumen penilaian, yang pertama adalah penilaian kognitif, yaitu penilaian terhadap tes tertulis berupa pertanyaan esai seputar materi operasi pecahan. Yang kedua, penilaian afektif, yaitu penilaian terhadap sikap berupa lembar pengamatan. Dan yang terakhir adalah penilaian psikomotorik, yaitu penilaian unjuk kerja, penampilan presentasi, dan keterampilan dalam diskusi. Nah, setelah penilaian hasil pembelajaran, yang terakhir ada media, alat, dan sumber pembelajaran. Media yang saya gunakan di sini yaitu
presentasi menggunakan PowerPoint, dan juga lembar kerja siswa atau LKS. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan yaitu laptop, proyektor, infocus, spidol, penghapus papan tulis dan papan tulis, serta sumber belajarnya itu dari buku matematika kelas 7 kurikulum 2013 direvisi. Nah, itu dia tadi komponen yang terdapat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Selanjutnya, itu ada bahan ajar. Nah, bahan ajar yang saya gunakan di sini yaitu berupa mind mapping seperti ini. Mind mapping untuk materi operasi hitung pecahan yang saya gunakan di sini meliputi penjumlahan dan pengurangan pecahan, pembagian dan juga perkalian pecahan. Selanjutnya, saya juga menggunakan LKS atau lembar kerja siswa. Baik, itu dia tadi sedikit penjelasan saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran matematika. Selanjutnya, di sini saya juga mempunyai contoh RPP yang telah saya buat. Ini adalah RPP yang telah saya buat, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk MTSN dalam Pekanbaru kelas 7 dan materinya operasi pecahan. Dalamnya terdapat KI, KD dan indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, serta media, alat, dan sumber pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini saya ada contoh LKS yang telah saya buat. Lembar kerja siswa operasi pecahan kelas 7 untuk MTSN dalam Pekanbaru. Di dalamnya terdapat kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, petunjuk LKS, ringkasan materinya, dan berbagai pertanyaan, juga disertai latihan yang akan dijawab oleh peserta didik nantinya. Baik, seperti ini contoh LKS yang sudah saya buat. Selanjutnya saya punya lampiran instrumen penilaian dan rubrik penskoran yang juga telah saya buat, berisi instrumen penilaian dan juga pedoman penskoran. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran matematika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.